Pemirsa, kecelakaan beruntun menimpa 5 mobil di Jalin Sum, Asahan, Sumatera Utara. Diduga rem truk pengangkut semen rusak hingga menabrak mobil lainnya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Sebuah truk pengangkut semen menabrak 4 mobil yang berada di depannya. Diduga sopir truk kehilangan kendali akibat rem kendaraan yang rusak. Saat berada di simpang lampu merah, truk mengambil lajur ke kanan hingga menabrak 4 kendaraan lainnya. Yang jelas kita kan lampu merah berhenti. Kita mau minum, alihkan apa? Ditabrak dari belakang. Sama mobil apa Bang ditabrak? Tronton tadi kan. Tronton. Itu ada berapa mobil semua yang terlibat kecelakaan? 5. Ada 5 ya? Tidak ada korban jiwa dan polisi kini sedang menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah sepeda motor dan minibus dengan kecepatan tinggi bertabrakan di jalan utama menuju proyek strategis nasional kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor mengalami patah tulang. Kecelakaan antara sepeda motor dengan minibus di jalan utama menuju proyek strategis nasional kawasan industri terpadu Batang terekam CCTV. Diduga keduanya melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan perempatan jalan. Minibus sempat terpental beberapa kali sementara sepeda motor terbelah 2. Pengendara motor patah tulang sementara sopir mobil terluka ringan akibat benturan. Keduanya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Weleri. Dari kedua belah pihak saling dengan kecepatan tinggi sehingga terjadilah laka yang bisa kita lihat bersama itu. Namun sampai saat ini Satlantas Polres Batang masih melakukan pendalaman. Polisi juga mengimbau ke pengelola kawasan industri untuk memperbanyak rambu-rambu lalu lintas, khususnya di jalur rawan seperti perempatan, pertigaan, dan tikungan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, semburan api yang muncul sejak April lalu di rest area kilometer 86B ruas Jalan Tol Cipali, Subang, Jawa Barat masih belum bisa dipadamkan. Hingga saat ini rest area kilometer 86B pun masih ditutup. Beginilah semburan api yang masih muncul di rest area kilometer 86B Tol Cipali Cipendei, Subang, Jawa Barat. Semburan api keluar terus menyala dari tanah dengan ketinggian 12 meter. Awalnya api muncul dari sumur bor yang diduga memiliki kandungan gas di area belakang parkir rest area tersebut. Semburan api di rest area yang dikelola oleh PT Astra Tol Cipali ini sudah berlangsung sejak Rabu 26 April 2023. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, di sekeliling lokasi semburan api dijaga oleh kepolisian dan dipasang pagar perisai spandek serta polis lain. Dari semburan api ke jalur tol Cipali berjarak sekitar 100 meter. Rest area ini 86B ini ditutup. Jadi jangkauan dari sumber api ke jalan itu kurang lebih 100 meteran ada lah gitu ya. 100 meter lebih. Jadi di sini akses rest area ini tutup total. Ya, jadi tidak dipergunakan. Jadi untuk sementara arus lalin lancar gitu. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut penyebab munculnya semburan api dan perencanaan penanganan pemadaman api. Dari Subang, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar saat mengantre isi BBM di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pengemudi mobil pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kepanikan terjadi saat sebuah mobil jenis Tikar terbakar ketika mengantri di SPBU Jalan AH Nasution, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis malam. Api membakar habis bagian depan mobil hingga membuat pengemudinya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Petugas SPBU sempat berusaha memadamkan api menggunakan apar dan air. Posisi mesin juga lagi aktif, nggak tahu pas dari
cair air radiator atau apa gimana ya. Kejadian udah langsung meledup gitu aja. Ada suara api langsung besar nyambar lah ke mesin. Untuk sementara belum ada, masih dalam penyelidikan. Yang jelas pengemudi sekarang masih belum sadar dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Api berhasil dipadamkan setelah 2 mobil damkar dikerahkan. Dugaan sementara api muncul akibat korsleting di bagian mesin. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menolak kenaikan tarif penggantian pengelolaan lingkungan atau PPL di Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Puluhan warga terlibat saling dorong dan nyaris adu jotos dengan sejumlah karyawan perumahan yang diduga preman. Aksi unjuk rasa puluhan warga penghuni kawasan perumahan Royal Central NBTP yang berada di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Warga penghuni perumahan terlibat saling dorong dan nyaris adu jotos dengan sejumlah karyawan perumahan yang diduga preman. Warga yang terbalut emosi kemudian melampiaskan dengan membakar keranda mayat yang bertuliskan nama dari manajer teknik perumahan tersebut sebagai simbol matinya komunikasi antara warga dengan pihak manajemen perumahan. Aksi protes warga ini untuk menyikapi banyaknya permasalahan tentang pengelolaan fasilitas warga yang berdampak pada ketidaknyamanan penghuni serta adanya kenaikan tarif penggantian pengelolaan lingkungan atau PPL secara sepihak dari manajemen. Para warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi sektor Moncongloe setelah diduga adanya intimidasi oleh oknum karyawan perumahan. Karyawan Royal Central BTP ada salah satu atau 2 orang yang masuk dalam untuk mengintimidasi warga dengan mengendarai motor dengan membler gas untuk memancing emosi warga agar warga bereaksi. Tapi warga tidak melakukan itu. Kenapa? Jadi warga menempuh jalur hukum karena kita negara hukum. Jadi melaporkannya ke polsek terdekat di Polsek Moncongloe bahwa ada oknum yang masih berstatus karyawan itu mengintimidasi warga di dalam klaster, di dalam perumahan. Usai melaporkan kejadian tersebut, para warga lalu membubarkan diri dan berencana akan berkomunikasi dengan pihak manajemen perumahan yang berada di Jakarta untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian berhasil menangkap pelaku pencurian spesialis pembobolan rumah kosong di Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan diwarnai dengan tangis histeris istri pelaku. Aparat kepolisian tim Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama tim Reskrim Jakarta Utara menggerebek salah satu rumah warga di kawasan Jalan Jalahong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Dalam operasi itu petugas menangkap seorang pelaku pencurian. Istri sang pelaku sempat menangis histeris dan menolak suaminya diamankan polisi. Namun setelah diberi penjelasan, sang istri pun pasrah, suaminya dibawa petugas. Diketahui sebelumnya pelaku merupakan spesialis pembobolan rumah kosong yang terjadi pada saat Idul Fitri tahun ini. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berhasil menggasak uang dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 800 juta rupiah. Jadi modusnya itu yang modus PLN. Jadi si pelaku ini masuk ke rumah, seolah mengetuk pagar, menyampaikan dari pihak PLN. Setelah tidak adanya jawaban dari pemilik rumah, selanjutnya mereka masuk pagar, kemudian mereka melihat pintu yang terkunci, disiapkan linggis, langsung mereka bobol. Selanjutnya pelaku akan dibawa ke Jakarta guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbode, iNews melaporkan. Mas Ria, pelaku pembuang air seni dan tinja ke rumah tetangganya menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Majelis Hakim memvonis Mas Ria 1 bulan penjara atas pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman serta pengelolaan sampah. Pembuang air seni dan tinja ke rumah tetangganya, Mas Ria akhirnya mendapat ganjaran atas perbuatan tak terpujinya. Di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Majelis Hakim memvonisnya dengan hukuman 1 bulan penjara. Mas Ria didakwa melanggar Perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengelolaan sampah.
Sidang digelar Rabu lalu dengan bahasa Jawa karena Mas Riah kesulitan berbahasa Indonesia. Mas Riah pun langsung ditahan di tahanan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Baru pertama putusan pengadilan yang melakukan kurungan Dari Perda. Nah, kan biasanya kalau Perda itu hanya di denda, paling ini tadi denda juga ya? Denda enggak. Tidak ada denda, jadi ini langsung pidana kurungan selama 1 bulan, biaya perkara 2.500. Sementara pihak Wiwi, tetangga Mas Riah, mengaku tidak puas akan vonis majelis hakim dan akan membawa kasus ini ke jalur perdata untuk meminta ganti rugi. Cuman kita 3 bulan, cuma ada 1 bulan hukuman, jadi kita kurang puas. Jadi nggak puas ya? Iya. Sebelumnya, aksi Mas Riah menyiram air seni dan tinja ke rumah Wiwi viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukannya sejak tahun 2018 silam. Alasannya, Mas Riah ingin memiliki rumah Wiwi yang sebelumnya merupakan milik adik Mas Riah. Mas Riah menyiram air seni dan tinja agar Wiwi tidak betah dan menjual murah rumah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan hektar hutan hangus akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bencana kabut asap pun mengancam warga. Kebakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi. Dalam 2 pekan terakhir, BPBD Palangkaraya mencatat 15 hektar hutan hangus diduga sengaja dibakar untuk membuka lahan baru. Kebakaran hutan juga diperparah dengan kondisi musim kemarau. Pemadaman pun terus dilakukan tim Satgas Karhutla. Peristiwa ini pun membuat khawatir warga akan terjadinya kabut asap. Kebakaran hutan itu sangat membahayakan ya, apalagi di hutan, apalagi kan di hutan itu banyak hewan-hewan gitu kan. Pastinya kasihan juga sama hewan-hewannya gitu. Dan asap itu juga pasti berdampak sama kita yang tinggal di sekitarnya. Yang kemarin kan sudah lebih kurang 12 hektar, tapi dengan kondisi sampai dengan tanggal 1 Juni ini sudah mencapai kurang lebih 15 hektar yang terbakar untuk luasan lahannya. Karena kita melihat intensitas yang semakin tinggi, tentunya ada kekhawatiran dari kami, khawatir juga bahwa akan terjadi kabut asap. Pemerintah Kota Palangkaraya telah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Tim Satgas giat melakukan patroli dan sosialisasi kepada warga untuk tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Tak ada jembatan, warga di Desa Pemerihan, pesisir barat Lampung harus menandu jenazah menyeberangi sungai menuju lokasi pemakaman umum. Bahkan saat sungai meluap, jenazah harus dihanyutkan menggunakan batang pisang. Warga di Desa Pemerihan, pesisir barat Lampung terpaksa melawan derasnya arus sungai sambil menggotong keranda mayat. Pasalnya tidak ada jembatan untuk menyeberangi Sungai Wai menuju ke lokasi pemakaman umum. Hal ini telah dilakoni warga selama puluhan tahun setiap kali ada warga yang meninggal dunia. Bahkan jika sungai meluap, jenazah terpaksa diikatkan ke batang pisang dan dihanyutkan ke sungai. Sungai ini merupakan satu-satunya akses menuju lokasi pemakaman yang terletak jauh di dalam hutan. Orang meninggal di hari atau tahun-tahun itu Januari atau Desember, itu yang bisa kita khawatirkan. Kenapa? Karena ya itu harus lewat dipandu, harus dipakai itu Pak, getek itulah. Itu. Emangnya kenapa Pak? Kondisi airnya besar kalau di bulan-bulan itu. Pihak Pekon atau desa sebenarnya telah mendapatkan izin untuk membangun jembatan. Namun keterbatasan anggaran dana desa menjadi penghalangnya. Dinyatakan oleh pihak balai dengan syarat lisan dan tertulis sehingga masuk kategori tanah religi wisata, kita diizinkan untuk mendirikan bangunan. Cuman ada kendala sedikit mengingat anggaran pemerintah Pekon dari DD ini untuk fisik mungkin sangat minim. Pihak desa sebelumnya pernah mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi namun belum mendapatkan tanggapan. Warga berharap jembatan penghubung segera dibangun agar aktivitas warga termasuk pemakaman dapat berjalan lancar. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.